Saya akan membacakan beberapa bagian, saudara, dan mari memperhatikan. Tentu cukup panjang dan ada beberapa bagian saja. Pasal yang ke-8, ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Pada hari itu juga Raja Ahasiweros mengaruniakan harta milik Haman, seteru orang Yahudi, kepada Ester, sang ratu, dan Mordekai masuk menghadap raja, karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Maka raja mencabut cincin materai yang diambil daripada Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekai, dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. Kemudian Ester berkata lagi kepada raja sambil sujud pada kakinya dan menangis, memohon karunia-Nya supaya dibatalkannya maksud jahat Haman, orang Agag itu, serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Kita masuk pada ayat yang ke-10. Maka dituliskanlah pesan atas nama Raja Ahasiweros dan dimaterai dengan cincin materai raja. Lalu dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat yang berkuda, yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas yang diternakkan di pekudaan, dikirimlah surat-surat yang isinya. Raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya, serta memunahkan, membunuh, atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka, dan untuk merampas harta miliknya. Pada hari yang sama, di segala daerah Raja Ahasiweros, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Ayat yang ke-15. Dan Mordekai keluar dari hadapan raja dengan memakai pakaian kerajaan daripada kain ungu tua dan kain lenan, dengan memakai tajuk emas yang mengagumkan, serta jubah daripada kain lenan halus dan kain ungu muda. Maka kota Susan pun bertempik soraklah dan bersukaria. Orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan sukacita, kekirangan dan kehormatan. Demikianlah juga di tiap-tiap daerah dan tiap-tiap kota, di tempat manapun titah dan undang-undang raja telah disampai, ada sukacita dan kegirangan di antara orang Yahudi, dan perjamuan serta hari gembira. Dan lagi banyak dari antara rakyat negeri itu masuk Yahudi, karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi. Pasal yang ke-9. Dalam bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, pada hari yang ke-13, ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan, pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi, terjadilah yang sebaliknya. Orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Maka berkumpullah orang Yahudi di dalam kota-kotanya di seluruh daerah Ahasiweros untuk membunuh orang-orang yang berikhtiar mencelakakan mereka. Dan tiada seorang pun tahan menghadapi mereka, karena ketakutan kepada orang Yahudi telah menimpa segala bangsa itu. Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Ke-10 anak laki-laki Haman bin Hamedata, seteru orang Yahudi, dibunuh oleh mereka, tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Ayat yang ke-15. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga, dan dibunuhnyalah di Susan 300 orang, tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya, serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka
mengulurkan tangan. Saudara-saudara, demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara-saudara, ada satu ungkapan yang muncul dari daerah Malaysia, saudara. Dikatakan begini, bahwa sekali air bah, sekali pasir berubah. Sekali air bah, sekali pasir berubah. Saudara-saudara, peribahasa ini memiliki makna yang sangat serius dan dalam tentunya. Akar penggunaan peribahasa ini, saudara, di dalam konteks kepemimpinan. Artinya, bahwa seketika perubahan terjadi pada puncak pimpinan sebuah institusi, seketika itu juga tentu membawa perubahan kepada seluruh bentuk dan sistem kepemimpinan untuk sebuah daerah. Jadi perubahan pemimpin, saudara, itu menuntun kepada perubahan kebijakan sistem kepemimpinan di dalam sebuah daerah. Saudara, tampaknya peribahasa ini sangat tepat bila kita ajukan atau bila kita arahkan kepada apa yang dialami oleh orang Yahudi. Setelah Haman meninggal dunia, maka kemudian, saudara, Mordekai diangkat oleh raja sebagai orang yang ada di lingkaran, kalau orang istilahkan sekarang itu, ring satu di dalam kerajaan Media Persia. Saudara, menurut narator, setelah Esther menceritakan kepada raja tentang pertaliannya dengan Mordekai, maka kemudian raja juga mengingat apa yang telah dilakukan oleh Mordekai sebelumnya, yang sekali lagi kita bisa baca di dalam pasal yang kedua, ketika ia mengetahui rancangan orang-orang tertentu untuk kemudian membunuh raja. Dan itu dibacakan pada malam penyulaan daripada Haman. Raja mendengar hal itu, tetapi Mordekai dikatakan tidak mendapatkan apa-apa. Dia tidak mendapatkan penghormatan. Kini, saudara, raja mengingat itu, raja juga mengingat pertaliannya dengan Esther, maka dikatakan dia diberikan kekuasaan. Harta milik daripada Haman itu dikontrol, dikuasai, dikelola oleh Mordekai itu sendiri. Bahkan dikatakan, saudara, cincin materai yang biasanya digunakan untuk mensahkan sebuah keputusan, sebuah dekret daripada raja, diserahkan kepada Mordekai. Seperti Haman menerima cincin materai daripada Ahasweros, demikianlah Mordekai menerima tongkat kepemimpinan, otoritas, kuasa itu dari Ahasweros. Sekarang bola itu ada di tangan Mordekai. Saudara, sekali lagi saya mengutip sebuah ungkapan. Dia katakan, saudara, bahwa berikan kekuasaan kepada seseorang, engkau akan tahu karakternya bagaimana. Berikan kuasa kepada seseorang, kita akan tahu siapa dia sesungguhnya. Berikan kebebasan kepada seseorang, kita akan tahu siapa orang itu. Saudara, kalimat ini kalau kemudian diarahkan kepada Mordekai, saudara, luar biasa sekali. Dia melakukan kepemimpinan, menggunakan otoritas itu dengan begitu hebat sekali. Saudara, ungkapan ini sebetulnya kalau kemudian kita membandingkan di dalam tulisan Perjanjian Lama, ada satu kisah di mana kerajaan daripada Salomo itu, saudara, kerajaan Israel itu setelah Salomo itu menjadi pecah. Dan saudara, anak yang raja yang kemudian menjadi raja di daerah Yehuda itu dikatakan Rehabeam. Saudara, pada awal kepemimpinan Rehabeam, dia meminta para penasehat raja, pada para penasehat yang menemani, berkawan dengan Salomo ketika Salomo itu menjadi raja. Dia bertanya, saudara, oleh karena apa? Ada usulan daripada rakyat pada waktu itu kepada Rehabeam yang baru saja menjadi raja. Usulannya apa, saudara? Rakyat meminta supaya apa?
supaya okelah Rehabeam, tolonglah ringankan beban yang engkau tanggungkan kepada kami. Oleh karena apa? Ayahmu dulu memberatkan tanggungan itu kepada kami. Saudara, Rehabeam bertanya kepada para pemimpin-pemimpin atau para tua-tua yang ada di lingkaran Salomo pada waktu itu. Lalu kemudian para penatua ini yang dituakan ini bicara kepada Rehabeam, kamu harus melayani hamba-hambamu, kamu harus melayani rakyatmu, maka mereka akan menjadi hambamu seumur hidup mereka. Saudara, Rehabeam sedikit galau dengan pertimbangan itu. Lalu apa yang dilakukan oleh Rehabeam? Dia bertanya dengan orang-orang muda yang seusia dengan dia, bagaimana engkau memberikan pertimbangan kepadaku dalam konteks kebutuhan daripada rakyat? Saudara, apa yang dilakukan oleh para penasehat muda itu kepada Rehabeam? Mereka berkata kepada Rehabeam, wah, katakan kepada mereka, kalau begitu soalnya, maka katakan kepada mereka, kelingkingmu itu lebih besar daripada pinggang ayahmu. Saudara, apa yang dilakukan oleh Rehabeam? Barangkali mungkin dia bergumul dengan hebat. Satu pihak harus menjadi hamba, di pihak yang lain dia diingatkan untuk menonjolkan diri. Kamu harus menjadi orang yang lebih besar daripada ayahmu. Saudara, apa yang dilakukan oleh Rehabeam? Ia katakan kepada rakyat pada waktu itu, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Kalau ayahku memecut engkau dengan kuat, aku akan memecut engkau dengan lebih kuat lagi, dengan besi. Apa yang terjadi, saudara? Rehabeam ditinggalkan oleh orang Israel. Saudara, sekali lagi, berikan kepemimpinan, berikan kekuasaan kepada seseorang, engkau akan tahu siapa orang itu. Saudara, hidup anak-anak Tuhan berbeda dalam setiap keputusan yang kemudian diambil. Saudara, tentu kita tahu akhir hidup daripada Haman telah diceritakan di dalam pasal yang ke-7. Ketika ia kemudian disulakkan di tempat di mana ia mempersiapkan penyulaan kepada Mordekai. Saudara, Mordekai di dalam puncak kepemimpinan tentu mungkin tidak diceritakan, tetapi saya percaya dia punya pergumulan tersendiri. Bagaimana ini? Haman sudah diruntuhkan, Haman telah dibunuh, Haman telah disulakkan, tetapi dia punya keturunan. Aku akan membalaskan. Barangkali itu pikirannya. Tetapi Esther itu, saudara, orang yang hebat sekali ketika ia selalu menghadapi soal-soal yang begini. Saudara, keputusan Haman sebelumnya, dekrit Haman sebelumnya, bahwa orang Israel itu telah terjual dan mereka sah untuk dibunuh, dibinasakan, anak-anak mereka, sampai harta mereka itu dirampas. Ini perhatikan, saudara. Sampai harta orang Israel itu dirampas. Itu tidak bisa dicabut. Meskipun Haman telah mati, dekrit itu tetap berjalan. Seorang penafsir berkata begini, saudara, bahwa dekrit itu membukakan ruang kematian bagi orang Yahudi. Maka kemudian mengingat hal itu, saudara, itu juga tidak bisa dicabut, saudara. Seperti yang telah kita baca sejak awal, dari awal bulan, bahwa dekrit media Persia itu adalah dekrit yang aneh. Ahasiweros sendiri, raja sendiri, yang mengeluarkan sebuah peraturan tidak boleh membatalkan. Dan sekarang itu tidak boleh dibatalkan. Apa yang kemudian dilakukan oleh Esther? Saudara, di dalam kebijakannya, kalau kita membaca di dalam pasal yang ke-7, bagaimana pasal yang ke-6, ke-7, bagaimana Esther itu mendekati daripada Ahasiweros, sekarang dia sedikit berbeda di dalam pasal yang ke-8 ini. Dia melakukan apa? Dia sujud, lalu kemudian menangis di kaki Ahasiweros. Kalau pada minggu yang lalu, saudara, 3 pendekatan yang dilakukan oleh Esther kepada Ahasiweros, melalui kedekatannya, melalui ketaatannya, dan kini dia masuk lebih dalam lagi, bersujud dan menangis di kaki Ahasiweros.
Nah, saudara, tentu air mata Esther ini berbeda dengan air mata Delila. Ya, kalau Delila itu merengek-rengek berhari-hari kepada Simpson, yang untuk mendapatkan kekuatan daripada Simpson, lalu kemudian untuk membunuhnya. Kalau Esther tidak, untuk keselamatan daripada umatnya. Lalu kemudian peristiwa itu terjadi, saudara. Lalu kemudian Ahasiwerus mengingatkan bahwa sudah kok, itu cincin itu sudah ada di tangan Mordekai. Kamu bertindak seperti apa yang kau ingin terjadi kepada orang-orang Yahudi. Lalu kemudian Mordekai memberikan kabar sukacita, saudara, bahwa orang Yahudi, dekrit Mordekai, orang Yahudi diperbolehkan mempertahankan nyawanya. Orang Yahudi diperbolehkan mempertahankan nyawanya. Boleh membunuh siapa yang mengancam mereka. Boleh merampas apa yang menjadi hak mereka. Saudara, tentu muncul pertanyaan dong. Kalau kemudian Haman menceritakan atau memberikan sebuah dekrit itu untuk membunuh, membinasakan, memusnahkan anak-anak, suami, istri, bahkan barang mereka dirampas. Lalu apa perbedaannya dengan dekrit daripada Mordekai? Apa bedanya Mordekai dengan Haman? Kalau kemudian itu sekali air bah, sekali pasir berubah, bedanya apa? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mordekai memberikan dekrit bukan dalam konteks kebencian, bukan dalam konteks balas dendam, tetapi lebih kepada proteksi diri. Bagaimana menjaga diri untuk tidak dibunuh, dibinasakan. Perbedaannya di situ, saudara. Dan perhatikan, dekrit daripada Mordekai itu, saudara, mendatangkan sukacita yang amat sangat. Saudara, sebuah perbedaan yang sangat hebat, bukan? Antara Mordekai dan juga kemudian Haman. Kalau Haman itu, saudara, ketika mengeluarkan sebuah dekrit untuk pembunuhan, ya, untuk pembasmian daripada orang Yahudi itu, maka kota itu menjadi bingung, menjadi frustasi, menjadi kacau. Tetapi ketika kemudian Mordekai, saudara, mengeluarkan sebuah dekrit untuk penyelamatan daripada orang Yahudi itu, maka kota dikatakan bergembira, bersukacita. Orang itu bertempik sorak kegirangan. Saudara, kalau kemudian kita bisa ingat peristiwa ini, ya. Awalnya orang Yahudi itu ada di dalam duka, ada di dalam air mata. Maka kemudian dekrit yang dikeluarkan oleh Mordekai itu menghadirkan sukacita. Saudara, Mazmur 30 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13 berkata demikian. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu, dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengingat atau berefleksi dari bagian ini, maka kedaulatan Allah dan lumpuhnya kefasikan, kita bisa katakan begini, saudara. Yang pertama, bahwa Allah yang membalikkan keadaan. Yahudi berkabung, sekarang bergirang. Saudara, saya pikir ini menjadi refleksi yang amat kuat terjadi bagi setiap kita semestinya. Pertolongan atau kebebasan yang dimunculkan oleh Allah kepada orang Yahudi itu membawa dampak bagi orang lain. Kalau kita membaca di dalam pasal yang ke-8, ayat yang ke-17, pada ayat yang terakhir itu, saudara, dikatakan bahwa dan lagi banyak dari antara rakyat negeri itu masuk Yahudi.
Saudara, frasa itu tampaknya sederhana. Tetapi itu penting sekali. Oleh kenapa? Kok orang yang non-Yahudi jadi Yahudi? Saudara, ini belum terjadi peperangan. Baru dikeluarkan dekret. Baru dikeluarkan sebuah keputusan. Tetapi sudah membawa sukacita kepada bangsa yang lain. Bahkan mengikatkan diri menjadi orang Yahudi. Apa penyebabnya, saudara? Nah, memang kita tidak menemukan sebuah alasan yang terlalu kuat untuk hal ini. Tetapi saya pikir begini, saudara, ada beberapa hal. Yang pertama, mereka menggabungkan diri menjadi orang Yahudi untuk menahan diri tidak menyerang orang Yahudi. Menahan diri untuk tidak menyerang orang Yahudi. Saudara, orang tidak menyerang orang Yahudi itu tidak datang dengan sendirinya. Itu tentu daripada pihak Tuhan. Tuhan yang mengubahkan hati mereka. Bangsa-bangsa, masyarakat daripada negeri yang ada di bawah kekuasaan Ahasiverus ini. Yang 127 daerah itu diubahkan oleh Tuhan. Hatinya itu diubahkan oleh Tuhan. Mereka mengikatkan diri kepada orang Yahudi. Yang kedua, saudara. Tampaknya peristiwa ini bukan peristiwa yang pertama. Kita melihat yang pertama misalnya ya. Rut, menantu daripada Naomi. Dia orang Moab. Tetapi kemudian ia mengikatkan diri dengan Naomi. Mengikatkan diri dengan orang Yahudi. Orang Israel. Oleh kenapa? Dia melihat Tuhan. Yang kedua, saudara. Kita ingat mundur sedikit. Di dalam Yosua. Yaitu seorang perempuan yang bernama Rahab. Ketika ia mendengarkan tentang berita. Bagaimana Allah memimpin orang Israel itu keluar dari tanah Mesir. Bagaimana kemudian dia mendengarkan bahwa Yeriko itu akan dihancurkan. Dan di tangan Allah Israel itu menjadi menang. Dia mengikatkan diri, saudara. Kalau kemudian kita kaitkan itu, saudara. Maka sekali lagi, ada satu kalimat yang saya pikir baik bagi kita. Begitu Allah yang mempunyai langit dan bumi beserta dengan kita, keselamatan adalah hal yang pasti terjadi bagi setiap kita. Ini poin yang pertama bagi kita, saudara. Ketika Allah membalikkan keadaan, lalu kemudian ia berserta dengan kita, maka keselamatan itu adalah hal yang pasti terjadi bagi kita. Maka panggilan kita, ketika kita tahu Allah beserta dengan kita, panggilan kita itu, saudara, nyatakan, hidupi kehidupan di mana Allah itu hebat. Jangan ceritakan betapa besarnya masalah dan pergumulan yang kita hadapi. Jangan ceritakan betapa engkau menderita dengan sakit penyakit yang menimpa engkau terus-menerus. Dan kita itu terlalu meminta perhatian daripada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, kalau kita meminta perhatian dari ada orang-orang di sekitar kita dengan penderitaan yang kita alami, saudara, percaya, belum tentu mereka akan mengerti seutuhnya keadaan kita. Bisa jadi malah mereka akan mencibir dan berkata, terlalu lemah. Kamu tidak dewasa di dalam penderitaan. Ceritakan Allahmu itu hebat. Ceritakan Allahmu itu dahsyat. Memberikan kekuatan. Mengubah air mata menjadi sukacita. Mengubah duka menjadi suka. Beritakan Allahmu itu terlalu piawai. Terlalu cekatan untuk mengubah hal-hal yang buruk menjadi hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Ceritakan bahwa hal yang buruk yang terjadi dalam kehidupan kita bukan berarti Allah lepas tangan, kita jauh daripada kasih karunia daripada Allah. Ceritakan Allahmu itu hebat di dalam kehidupan kita, sehingga orang yang mendengar kemudian melibatkan diri dengan keyakinan yang kita miliki. Jangan kecut dan tawar hatimu dengan segala pergumulan yang ada. Yang kedua, saudara, ketika kemudian dikatakan Allah, kedaulatan Allah dan lumpuhnya kefasikan, Allah melumpuhkan kefasikan. Kita masuk di dalam pasal yang ke-9, saudara. Ketika kita masuk di dalam pasal yang ke-9, kita langsung disuguhkan tentang dominasi daripada orang Yahudi di dalam kota Susan
di kerajaan Media Persia. Saudara, dominasi ini dimulai misalnya di dalam ayat yang pertama itu tadi. Dalam bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, pada hari yang ke-13, ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan, pada hari musuh-musuh orang Israel berharap mengalahkan orang Yahudi, terjadilah yang sebaliknya. Orang Yahudi mengalahkan pembenci mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan istilah bahwa pada hari musuh-musuh Israel itu berharap mengalahkan orang Yahudi, lalu kemudian muncul satu kalimat yang maha dahsyat. Terjadilah yang sebaliknya. Nah, saudara, terjemahan NIV di dalam terjemahannya itu sama. Ketika Yesus itu menjungkir balikan meja-meja yang ada di dalam bait Allah. Kalau kemudian ini tepat, saudara, maka kita bisa mendapatkan sebuah refleksi. Siapa yang membuat keadaan berubah? Siapa yang membuat harapan pembenci-pembenci daripada orang Yahudi itu redam dia? Justru dikatakan orang Israel itu mengalahkan pembenci mereka. Saudara, di dalam pas ayat yang kedua sampai ayat yang kelima, kita melihat di sana bagaimana ekspresi kemenangan yang dimaksudkan di dalam bagian ini, saudara. Kita membaca, saudara, pada tahap yang pertama, orang Israel itu membunuh berapa orang dalam kota Susan? Ada 500 orang mereka bunuh. Lalu kemudian pada tahap yang kedua, anak daripada Haman itu disulakan. Dan ada beberapa nama yang dimunculkan di sana, saudara. Barangkali orang kepercayaan daripada Haman. Orang yang bersama-sama dengan Haman. Atau orang yang merintangi perjalanan orang Yahudi itu untuk bisa diselamatkan. Ada 10 orang yang dimaksudkan di sana. Dibunuh. Lalu kemudian pada tahap yang ketiga, saudara, orang Israel itu membunuh 300 orang lagi. Pada ayat yang kita baca tadi, saudara, di dalam ayat yang ke-16, tahap yang keempat itu 75.000 orang dibunuh oleh orang Israel. Saudara, 75.810 orang dibunuh oleh orang Yahudi. Sebuah angka yang tidak sedikit, saudara. 75.810 orang. Kalau kemudian kita bandingkan dengan apa yang terjadi dengan orang Yahudi sebelumnya. Saudara membaca di dalam pasal yang keempat, mereka itu berkabung. Abu itu menjadi lapik daripada tidur mereka. Mordekai itu merobek pakaiannya. Dia berkabung. Dia meminta kepada Tuhan. Orang yang seperti itu kini berubah menjadi orang yang sangat dikdaya, saudara. Membunuh musuh-musuhnya. 75.810 orang. Bahkan menyulahkan anak-anak daripada Haman. Ayat yang ke-16, saudara. Pasal 9 ayat yang ke-16 itu. Dikatakan bahwa orang-orang Yahudi itu berdamai, mendapatkan keamanan terhadap musuhnya. Saudara, saya pikirkan kalimat ini ya, sederhana sekali, tetapi sebetulnya di dalam bahasa aslinya memberikan pengertian kepada kita bahwa orang Yahudi itu mendominasi musuh. Ketika orang Yahudi mendominasi musuhnya, maka tidak ada satupun musuh yang mengganggu lagi orang Yahudi. Saudara, siapa yang melakukan ini? Jikalau bukan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, frasa
Tuhan mendatangkan keamanan itu sempat dikutipkan di dalam Yosua pasal yang ke-21 ayat yang ke-44. Ketika Yosua itu memimpin orang Israel keluar dan menaklukkan beberapa daerah di Yeriko. Di sana dikatakan, saudara, dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Nah, sekali lagi saya mengajak itu, saudara, memang ini agak berbeda. Oleh karena apa? Kalau di dalam Yosua ada nama Tuhan di sana. Tetapi kalau di dalam Esther tidak ada menyebutkan nama Allah. Tetapi keduanya sama, saudara, sejajar. Lalu kemudian kita bandingkan dia, maka saya percaya sekali bahwa apa yang dilakukan di dalam kitab Esther ini adalah perbuatan daripada Allah. Tidak ada penyebutan tentang nama Allah. Tetapi Allah terus bergerak, Allah terus bertindak, Allah terus bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Meskipun tidak terketahui bagi kita apakah dikerjakan, apakah Allah bekerja atau tidak. Tetap Allah bekerja. Seorang penafsir dalam bagian itu mengatakan, saudara, bahwa jalan-jalan Allah tidak melulu dalam jalan yang spektakuler. Sekali lagi, saudara, ya, jalan-jalan Allah tidak melulu dalam jalan yang spektakuler. Hari demi hari adalah pertolongan Allah. Kalau kita bisa berdiri sampai pada saat ini, saudara, itu adalah kasih karunia daripada Tuhan. Saudara, ketersembunyian pekerjaan Allah di hadapan kita bukan berarti sekali lagi bahwa Allah berhenti bekerja dan bekerja. Allah sama sekali tidak terganggu dalam bekerja meskipun kita tidak menyadarinya. Ada pekerjaan yang memang disembunyikan oleh Allah kepada kita. Tapi ada begitu banyak pekerjaan yang Allah nyatakan kepada kita. Maka jangan tutup mata dengan apa yang dikerjakan oleh Allah. Kalau masih juga, saudara, kita tidak mengerti, tidak memahami, tidak menyadari bahwa Allah terus bekerja dalam kehidupan kita. Saya mengutip, saya membaca sebuah buku yang kami diskusikan dalam beberapa waktu yang lalu dengan beberapa rekan hamba Tuhan. Kalimat daripada Tertullianus, seorang bapak gereja, dia katakan begini, kita butuh mata yang disembuhkan oleh rahmat Allah. Saudara, kalau masih tidak menyadari juga bahwa Allah bekerja, Allah menyertai, Allah menolong kita, maka kita butuh untuk disembuhkan. Mata kita itu disembuhkan dengan rahmat daripada Allah. Saudara, dalam bagian ini, maka poin yang kedua kita bisa katakan sekali lagi bahwa Allah itu melumpuhkan kefasikan. Di hadapan Allah, kefasikan itu seperti kuntum bunga layu. Sangat mudah untuk dihancurkan. Haman, simbol daripada kefasikan, telah dimusnahkan oleh Allah itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bicara tentang bagaimana Allah meredam dan memusnahkan kefasikan. Sebetulnya kita ingat apa janjinya di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, ketika ia memberikan janji kepada Abraham bahwa setiap orang yang memberkati Abraham, Allah akan memberkati orang itu. Setiap orang yang mengutuk Abraham, Allah pun mengutuk orang itu. Saudara-saudara, kedaulatan Tuhan tidak segan-segan mengutuk mereka yang mengutuk umat Allah. Sekali lagi, kedaulatan Tuhan tidak segan-segan untuk mengutuk mereka yang mengutuk umat Allah. Sebaliknya, saudara, kedaulatan Tuhan juga tidak segan-segan memberkati orang yang taat kepada kehendaknya.
Poin yang ketiga, saudara. Allah memelihara umatnya. Saudara, mari kita membaca beberapa frasa yang digunakan sebagai bentuk pemeliharaan Allah bagi umatnya. Di dalam ayat yang ke-15. Jadi, berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga. Dan dibunuhnyalah di Susan 300 orang. Perhatikan ini saudara ya. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Ayat yang ke-16. Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Ayat yang ke-10. Ke-10 anak laki-laki Haman bin Hamedata, seteru orang Yahudi, dibunuh oleh mereka. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kemudian kita membaca dekrit daripada Mordekai kepada orang-orang Yahudi, sebetulnya merampas harta milik orang yang dibunuh itu telah ada di dalam dekrit, disahkan, ada hukumnya dan dijamin oleh undang-undang media Persia. Tidak salah. Dan ini, saudara, dilakukan oleh Haman. Pola perampasan terhadap harta yang telah dibunuh itu adalah pola yang biasanya dikerjakan oleh Haman. Dan saudara tahu, pola ini adalah pola yang sangat bengis dan jahat di mata Tuhan. Saudara, ada beberapa kisah di dalam Alkitab soal perampasan harta setelah perang. Di dalam Yosua pasal yang ke-6 itu, saudara, Yosua itu menaklukkan, orang Israel itu menaklukkan kota Yeriko yang dikenal itu kokoh, kuat, dan barangkali sebuah kerajaan yang tidak bisa dianggap rendah pada waktu itu. Tetapi di tangan Yosua, kota Yeriko itu takluk. Dan berita penaklukan kota Yeriko itu terdengar di seluruh negeri. Itu di dalam pasal yang ke-6. Yosua pasal yang ke-7, saudara, diceritakan di sana bahwa Yosua akan memerangi kota Ai. Saudara, kota Ai itu adalah kota yang amat kecil. Ketika kemudian para utusan kerajaan atau utusan pasukan daripada Yosua mencoba menyelidiki, memata-matai kota Ai itu, ketika mereka pulang, mereka melapor kepada Yosua, jangan susahkan seluruh bangsa Israel itu untuk pergi memerangi kota Ai. Jumlahnya sangat kecil. Biarlah kami pergi. Jumlahnya berapa, saudara? Jumlah yang pergi itu 3.000 orang. 3.000 pasukan. Dan apa yang terjadi, saudara? Di kota Ai, orang Israel kalah. Baru dikatakan, saudara, baru 36 orang tewas. Ribuan pasukan daripada Israel itu melarikan diri. Baru 36 yang tewas. Mereka kalah. Saudara, kekalahan itu membawa Yosua di dalam sebuah ratap tangis yang amat serius. Dia berdoa, dia berpuasa, dia mengeluh kepada Tuhan. Sampai-sampai dia berkata kepada Tuhan, aduh Tuhan, kenapa engkau membebaskan kami? Kenapa engkau membawa kami melewati sungai Yordan? Bukankah kami lebih baik tinggal di sebelum sungai Yordan itu dan kami mencari hidup di sana? Kenapa kami harus kalah di kota Ai? Sampai kemudian Allah itu berkata kepada dia dalam pasal yang ke-7, ayat yang ke-10. Ini penyebabnya, hai Yosua. Jangan engkau menangis.
orang Israel telah berubah setia. Yosua pasal 7 ayat yang ke-10. Dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Kalau kita membaca pasal yang pertama, saudara, sama. Mereka mencuri. Siapa yang mencuri barang-barang rampasan itu, saudara? Yaitu Akan. Dosa Akan menjadi dosa sebuah bangsa. Betapa jahatnya perampasan bagi harta milik orang yang telah dibunuh. Peristiwa yang kedua, saudara. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15, kita membaca kisah Saul itu memusnahkan Agag, nenek moyangnya daripada Haman ini sebetulnya. Jadi firman Tuhan itu datang kepada Samuel untuk sampaikan kepada Saul bahwa dia harus memerangi dan tidak menyisakan satupun daripada rakyat daripada Amalek itu. Jangan ada belas kasihan kepada mereka. Bunuh semuanya. Laki-laki, perempuan, kanak-kanak, anak-anak yang menyusu, lembu, domba, unta, keledai, bunuh semua, kata Tuhan. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Menurut pengakuan Saul ketika Samuel datang melihat dia, dia berkata kepada Samuel, kambing domba dan lembu yang terbaik dibawa. Tetapi yang buruk-buruk itu ditumpas. Tenang. Lagian itu kan kami akan bawa tuh. Domba-domba yang baik itu kami bawa, nanti kami persembahkan korban kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tampaknya motifnya baik sekali menurut Saul. Tetapi perhatikan apa yang disampaikan oleh Samuel kepada Saul dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-19 dikatakan begini. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mendengarkan dalam pengertian menaati, saudara. Ada orang mendengar di telinga kanan, keluar telinga kiri, sehingga tidak dengar apa-apa. Jangan sampai hari ini juga saudara tidak mendengar apa-apa ya, dalam khotbah pada hari ini. Kenapa engkau tidak mendengar suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Kalau tadi Saul itu, saudara, mengharapkan bahwa ada yang baik, yang buruk-buruk itu kami tumpas kok. Yang baik itu kami bawa untuk kami berikan persembahan kepada Tuhan. Tetapi menurut Samuel, tindakan ini yang dilakukan oleh Saul ini adalah jarahan dan itu kejahatan di mata Tuhan. Saudara, kita membandingkan dengan apa yang terjadi dengan kisah Haman memberikan instruksi untuk merampas harta milik daripada orang Yahudi yang dibunuh. Saudara-saudara, motivasinya itu adalah kebencian yang amat sangat. Haman sebetulnya dikuasai oleh keserakahan. Haman dikuasai oleh keserakahan. Saudara-saudara, bayangkan itu. Saya percaya sekali kemudian kalau dibandingkan. Dia memberikan 10 ton, katakan begitu, perak bagi perbendaharaan negara untuk mendapatkan sebuah keleluasaan atau nyawa daripada orang Yahudi itu. Dan di sana dikatakan rampas orang Yahudi. Apakah ini sekedar untuk itu, saudara, sekedar supaya ada orang yang ikut untuk merampas orang Yahudi? Supaya, wah ini menarik juga nih. Saya pikir tidak, saudara. Tetapi ada keserakahan di sana. Pasti dia dapat upeti di sana. Kemungkinan besar Haman dapat upeti. Maka di dalam bagian ini, saudara, ketika orang Israel tidak mengulurkan tangannya pada barang rampasan itu, saudara, ini menunjukkan apa? Orang Israel itu menahan diri dari keserakahan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, mereka melihat, orang Yahudi itu melihat bahwa ini perang Allah, bukan soal keserakahan kita. Ini perang Allah, kita hanya melakukan penghakiman daripada Allah untuk orang yang menghina barisan daripada Allah. Saudara,
Mereka tahu betul, orang Yahudi tahu betul, pemeliharaan Allah itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan serakah. Sekali lagi saudara, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan serakah. Oleh kenapa saudara? Allah memelihara, Allah menjamin kita. Dan ingin dimaksudkan kepada setiap kita. Ketaatan kepada kedaulatan Tuhan lebih baik dari memuaskan keserakahan. Ketaatan kepada kedaulatan Tuhan lebih baik dari memuaskan keserakahan. Saudara, ketaatan kepada kedaulatan Tuhan saya pikir pernah diungkapkan oleh Paulus dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-32 ketika ia berkata begini. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Konteks jemaat Roma pada waktu itu sedang menderita, saudara. Sedang butuh kekuatan. Bahkan betul-betul penderitaan mereka itu seolah-olah berpikir jangan-jangan Tuhan sudah meninggalkan kita. Jangan-jangan kita ini sudah tidak dikasihi oleh Tuhan. Sampai kemudian kalau kita membaca dalam pasal yang ke-8, Paulus itu mengingatkan bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita daripada kasih Allah. Penderitaan, ketelanjangan, kesulitan, air mata, apapun tidak akan memisahkan kita daripada kasih Allah. Percaya, teguhkan hatimu. Kamu khawatir tentang hari esok. Sesungguhnya apa yang tidak diberikan oleh Allah kepada kita. Anaknya yang tunggal itu diberikan untuk kita. Masa dia tidak akan memberikan kepada kita hal-hal yang lebih ringan dibandingkan anaknya itu sendiri. Yang berat saja ia berikan. Apalagi yang ringan. Lalu bagaimana kemudian respons kita untuk kemudian memahami kedaulatan Allah yang dibingkai dalam 3 poin, saudara? Bahwa Allah itu membalikan keadaan, Allah juga membasmi, melumpuhkan kefasikan, dan Allah juga memelihara umatnya. Saudara, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-20 sampai pada pasal yang ke-10 daripada Ester ini, kita sebetulnya melihat ada perayaan, ada sukacita. Mordekai itu mengingatkan bahwa peristiwa ini mesti diingat sebagai pertolongan daripada Allah. Saudara, tentu kita tidak merayakan Purim sebagai orang Kristen. Tetapi kita akan mengingat apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus kepada setiap kita. Nah, kita diingatkan melalui apa? Ya, melalui sakramen, saudara. Ya, kita mengingat kembali Kristus di dalam sakramen-sakramen yang kita ikuti. Kita juga mestinya bisa mengingat pertolongan Allah, saudara. Ketika kemudian kita itu datang beribadah kepada Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan sebagai peringatan bahwa Tuhan telah menolong, Tuhan telah menyelamatkan kita, Tuhan telah melakukan segala sesuatu yang baik bagi kita. Kemudian ketika kita itu melayani Tuhan, terlibat di dalam pelayanan dengan serius dan sungguh-sungguh, sebetulnya itu juga menunjukkan bahwa kita ingat apa yang telah dilakukan, penyelamatan yang dikerjakan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, apa yang mesti kita responi? Apa menjadi tanggapan kita yang bisa kita kerjakan dari kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan kita? Yang kedua, cintailah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi kita. Seluruh keberadaan kita ini adalah cinta akan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur. Sebulan lamanya kami melihat betapa Engkau ajaib. Betapa pertolongan-Mu itu tidak terduga oleh akal kami. Tetapi Engkau lakukan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bisa mengikuti pembahasan kitab Ester ini sampai selesai. Kami melihat tangan Tuhan terus merenda, membentuk,
kehidupan kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sadarkan kami Tuhan, untuk menyadari tindakan-tindakan-Mu yang kadang-kadang tidak spektakuler itu, menyadarkan kami bahwa Engkau beserta. Engkau terus bekerja bagi setiap kami. Apapun yang menjadi pergumulan daripada jemaat-Mu, biarlah mereka mengingat bahwa ketaatan kepada kedaulatan Tuhan lebih dari apapun. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami serahkan hidup kami dalam nama Yesus Kristus. Amin.